Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto di channel YouTube yang akan membahas tentang ilmu-ilmu hipnosis, pemberdayaan diri, NLP, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pikiran. Kali ini saya ingin sharing tentang 10 manfaat dari trance. Lalu apa itu trance? Sebelumnya mungkin yang belum kenal saya Yusdila Sutianto. Saya sebagai seorang trainer terkait dunia pemberdayaan diri. Sebagai hipnoterapis juga, saya praktisi resositerapi dan pengurus di Dewan Perwakilan Pusat Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Kali ini, sekali lagi saya ingin share tentang 10 manfaat dari trance dan apa itu trance. Stay tune ya. Oke, yang pertama, saya menyampaikan bahwa trance sebenarnya adalah proses aktif di mana pikiran bawah sadar aktif, tetapi tidak diarahkan oleh pikiran sadar. Ini kata Dr. Milton Erickson dan Ernest R. Rossi dalam bukunya tentang Erickson. Dia bilang bahwa kalau trance itu, pikiran bawah sadar sedang aktif, oke, tetapi tidak diarahkan oleh pikiran sadar. Artinya, fokus seseorang ke dalam dirinya untuk mengaktifkan memori-memori atau informasi di pikiran bawah sadar. Nah, trance adalah sesuatu yang natural. Ini ada beberapa definisi tentang trance, mari kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah trance adalah nama lain dari kondisi hipnotik. Di luar negeri, mereka sering menyebutnya dengan kalimat trance. Tapi di Indonesia, banyak yang menyebutnya dengan istilah kondisi hipnotik. Yang kedua, trance adalah keadaan di mana pikiran sedang terbuka dan siap menerima informasi. Ini umum sekali, sebuah keadaan di mana pikiran terbuka, itu kondisi hipnosis. Yang ketiga, trance adalah keadaan alamiah setiap hari yang dialami setiap orang, yaitu saat perhatian fokus ke dalam diri atau keluar. Ini namanya trance in atau trance out. Jadi ketika orang dipandu imajinasinya melihat sesuatu keluar, terarahkan, namanya trance out. Kalau trance in berarti sedang berpikir ke dalam. Ini yang namanya kondisi hipnotik. Yang keempat, dalam keadaan trance kita bisa berkomunikasi dengan memori pikiran bawah sadar. Maksudnya apa? Diri kita yang inner child, nah diri kita yang di masa lalu itu bisa kasih informasi. Makanya banyak pengembang neuroscience yang mengatakan bahwa keadaan trance atau hipnotik itu bisa melakukan namanya rekonsolidasi memori. Yang kelima, trance adalah keadaan seperti tidur yang berarti terjadi perubahan gelombang otak, ini umum sekali, atau hipnosis ya. Yang keenam, dalam keadaan trance seseorang bisa memutus kendali fungsi otot besar. Nah, ini digunakan oleh beberapa praktisi medis, perawat, dokter. Jadi saat orang di dalam kondisi yang trance atau hipnosis, dia tidak merasakan otot besarnya, lalu bisa disuntik. Ini bisa. Nah, ini beberapa definisi, ada banyak definisi saya yakin. Tapi trance adalah nama lain dari hipnotik. Nah, trance juga dibagi menjadi dua. Ada kondisi trance yang natural, oke, ada yang artificial. Natural itu ini alamiah sekali nih, ada light trance, medium trance, dan deep trance. Ini sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana gradasi dalam kondisi trance atau hipnotik adalah ketika Anda, bagi yang muslim nih, ketika mendengarkan khotib sedang berkhutbah. Biasanya awalnya kita ngantuk seperti ini. Oke, ngantuk lama-lama agak dalam lagi. Lama-lama agak dalam lagi, lama-lama akan tidur. Nah, gradasi itu yang dinamakan perubahan kondisi hipnotik dari trance, medium sama deep trance. Ya, jadi ini natural sekali. Itu bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu kalau teman-teman yang muslim sedang mendengarkan khotbah, mungkin yang lelah itu bisa sampai tertidur. Biasanya kita akan merasakan di mana momen kita masih bisa mendengarnya. Lalu ada keadaan trance yang artificial, artinya yang dibuat atau memang diimajinasikan atau direncanakan, dirancang. Yang pertama namanya profound somnambulism. Jadi kondisi somnambulism yang sempurna. Dia tidak tidur, tapi di antara sebuah keadaan dia masih bisa sayup-sayup mendengar, oke.
Oke, tapi dia bisa mendengar dan bisa melakukan sesuatu. Di sini namanya profansomen itu yang kepekaan yang meningkat. Dia bisa mengikuti apapun sugesti yang diberikan. Nah, ini artificial. Yang kedua hypnosleep. Nah, hypnosleep itu ketika ada orang tidur lalu diganggu kesadarannya berubah ke gelombang theta lalu diberikan ke kondisi sugesti. Biasanya hypnosleep ini ditemukan dalam kasus-kasus yang orang mengigau, bangun, lalu pindah tempat, atau memang dibuat untuk diberikan sugesti. Yang ketiga coma state. Nah, ini kondisi trance yang dalam juga seperti ini. Oke, deep trance tapi lebih dalam lagi karena dalam coma state ini saya bilang tadi orang bisa tidak merasakan otot-otot besarnya, gitu kan. Ini bisa buat anestesi lokal, bahkan juga ada dokter yang menggunakan untuk operasi yang sifatnya anestetik ya. Hipnodentis pakai ini. Yang keempat ya ultra heat. Nah, ini keadaan trance yang dalam sekali. Ada yang mengatakan bahwa keadaan trance ultra heat ini adalah di mana seseorang benar-benar fokus ke dalam dirinya. Banyak fenomena di sini gitu ya. Ada misalkan ada yang bilang ini bisa buat untuk membuat teman imajiner. Ada juga yang mengatakan ini bisa mengalami out of body experience atau sesuatu yang berhubungan dengan mikrokosmos atau ruang kesadaran yang kita buka. Nah, kedua kondisi trans yang alami dan natural ini semuanya sama-sama natural. Yang satu alamiah, yang satu memang dirancang. Nah, seperti gambar ini, jika Anda lihat orang ini sedang berada dalam kondisi yang trans. Nah, apa sih tanda-tanda trans? Yang pertama, ini yang umum sekali ada pernapasan perut. Napas sudah napas perut, bukan lagi diafragma tapi perut. Oke. Yang kedua, relaksasi seluruh badan. Yang ketiga, mata berkedip-kedip dengan cepat, ini namanya rapid eye movement. Yang keempat, bola mata mengarah ke atas atau gerakan bola mata ke kiri dan kanan. Yang kelima, terfokus, nyaman, gerakan tubuh minim, artinya memang nggak ada gerakan banyak gitu, tanda-tanda trans. Perubahan warna kulit dan suhu badan berubah. Itu bisa ada yang lebih hangat, ada juga yang bisa lebih dingin. Artinya memang tanda-tanda itu dialami seorang ketika pikirannya memang diistirahatkan, nanti secara fisiologis akan berpengaruh. Nah, untuk mengetahui tingkat kedalaman seseorang ada namanya trance level test gitu. Misalkan ada orang diangkat lalu dijatuhkan. Ketika dia jatuh berlama seperti ini, tek. Nah, berarti kondisi sudah hampir kondisi yang dalam. Dalam kondisi hipnosis ini penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan seseorang menerima sugesti. Semakin dalam seseorang bisa masuk ke dalam kondisi hipnotik atau kondisi trance, maka semakin mudah dia diberikan sugesti atau saran atau dieksplorasi. Nah, trance level test ini dilakukan sama praktisi yang memang sudah berpengalaman, tapi Anda juga bisa mempelajarinya. Tujuannya untuk mengetahui seberapa dalam kondisi trance seseorang. Oke, jadi di kondisi yang umum ada ciri-ciri trance yang berdasarkan gelombang otak gitu kan. Kalau kita pelajari di hipnosis secara umum gitu ya, gelombang otak itu dibagi ada 4, ada juga 5. Nah, kita yang umum aja yang beta. Beta itu berarti masih kesadaran yang orang masih aware, masih kritis gitu kan. Tapi ini bisa dipakai juga, bisa diketahui bahwa ketika gelombang otak dalam beta ada tanda-tandanya tuh mata mulai tertutup, kelopak mata berkedip-kedip. Lalu kalau dalam sesi hipnoterapi kalian sudah mengikuti instruksi, suruh pejamkan mata, pernapasan dada, ini belum deep. Namanya gelombang otak beta. Lalu lebih dalam ada namanya gelombang otak alfa. Ini lebih tenang nih. Persendian tangan lebih rileks, pernapasan sudah mulai di dada berubah nih, udah mulai berubah nih ke perut nih. Dan mampu menerima gambaran mental yang diberikan hipnosis dengan jelas. Jadi ketika dipandu imajinasinya sudah mau mengikuti nih. Coba bayangkan dia ada di mana, perbesar suaranya, itu gelombang otak alfa. Lalu ada theta. Nah, theta ini yang dibutuhkan dalam kondisi hipnotik atau terapeutik gitu ya. Pernapasannya perut. Nah, ini kondisi trance yang deep ya. Terus relaksasi rahang, gitu kan. Mata dan hidung mengeluarkan cairan bening gitu kan. Seperti pulas tapi nggak tidur gitu kan. Dalam kondisi ini klien juga bisa matanya terbuka tapi memang rileks sekali gitu atau somnambulism. Jadi kemampuan mengingat juga berkembang atau semakin peka. Nah, ini nggak tidur. Oke, itu ciri-ciri TENS berdasarkan gelombang. Nah, satu lagi ini kalau memang sudah tidur ada otak delta, ini udah terputus raportnya. Berarti artinya apa? Panca inderanya udah nggak bisa lagi mencari informasi gitu kan.
Makanya dalam kondisi hipnotik yang dibutuhkan adalah orang dalam kondisi gelombang otak theta, karena disitulah kepekaan meningkat. Tapi kalau sudah tidur, nah ini bisa-bisa nggak terima sugestinya. Jadi kalau kata orang trance adalah nggak sadar, tidur, enggak. Karena yang dibutuhkan adalah di gelombang otak theta ini. Ya, ini ciri-ciri trance berdasarkan gelombang otak. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas sekarang tentang 10 manfaat keadaan trance atau keadaan kondisi hipnotik. Dari semua banyak definisi, saya suka definisi yang ditawarkan oleh Dr. Jeffrey Zeck, ini muridnya Milton Erickson. Dia bilang bahwa trance adalah suatu keadaan kesadaran terfokus pada apapun yang relevan, di mana area potensi psikologis dan fisiologis yang sebelumnya tidak dikenali diakses untuk dioptimalkan. Artinya, ketika orang dalam kondisi trance, dia bisa dieksplorasi, dia bisa dianalisis, dia bisa disugesti, dia bisa melakukan relaksasi. Banyak sekali kalau orang dalam keadaan stres atau terhipnotik. Tapi tentu untuk melakukan hal ini yang artifisial perlu orang-orang yang punya kompetensi memang. Kompetensi, jadi ada keahlian khusus, ada tahapan-tahapannya. Oke, kita pelajari sekarang 10 manfaat keadaan trance. Saya ambil ini dari bukunya Dr. Michael Hall tentang hypnotic thinking. Itu bagus sekali, silakan Anda baca. Kita akan mempelajari apa sih manfaat dari keadaan trance atau dari manfaat keadaan hipnotik. Saya percepat ya. Yang pertama adalah tentu relaksasi gitu kan. Manajemen stres, ketenangan dan rasa ketenangan batin. Makanya ketika seseorang dipandu imajinasinya untuk melakukan progresif relaksasi itu mereka suka sekali. Dan saya sebagai hipnoterapis seringkali memandu klien yang mengalami ini. Yang kedua, untuk empowerment atau pemberdayaan diri, apapun itu, ada hypnomotivation, hypnotic public speaking, itu juga dalam keadaan trance, tapi yang sifatnya dari beta ke alpha, di tanaman sugesti, atau di eksplorasi, atau apapun itu. Jadi artinya dia bisa mengendalikan pikiran emosinya, makanya salah satu manfaat hipnosis yang diakui oleh Kemenkes adalah olah pikir, gitu kan. Karena dia lebih kreatif, lebih proaktif, lebih inisiatif. Jadi ada juga bahasa yang menggunakan kata-kata ego strengthening, mengkuatkan ego seseorang. Karena dia bisa lebih asertif gitu kan. Ide-idenya lebih berkembang. Makanya hipnotik itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan diri atau empowerment ya. Itu trends. Yang ketiga adalah enhancement of life. Ini peningkatan kualitas hidup. Seperti kita ketahui, hipnosis itu berkembang bukan dalam tema-tema terapi aja. Dulu itu orang masuk ke dalam keadaan trance ingin merubah nilai dan keyakinannya gitu. Makanya kondisi hipnotis atau trance itu banyak diangkat untuk tema-tema misalkan the science of getting rich gitu kan. Lalu dalam kondisi berdoa, berzikir itu kan kondisi-kondisi trance gitu ya. Bangun di sepertiga malam, itu bagus sekali. Hypnomotivation itu bisa memperkaya rasa percaya diri. Jadi artinya kondisi hipnosis bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang jika sugestinya masuk dalam berupa repetisi. Yang keempat adalah kesadaran diri, self awareness. Trends bisa meningkatkan kepekaan berpikir seseorang. Dan orang bisa lebih peka terhadap dirinya sendiri atau terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini yang sifatnya natural atau memang artifisial. Intinya, trends bisa meningkatkan kesadaran dan kepekaan seseorang untuk mengembangkan bahwa dia punya potensi, gitu ya. Jadi orang bisa mengetahui artinya apa kelebihannya, apa kelemahannya dalam kondisi trends. Yang kelima, freedom, kebebasan, artinya orang akan berpikir lebih lebih fungsional dengan apa potensi yang dia milikinya itu. Karena ketika orang mengetahui apa nilai dan keyakinan di masa lalu yang menghambat, lalu dia merubahnya, otomatis dia merubah cara berpikirnya. Akhirnya dia mengalami atau mendapat sebuah kebebasan berpikir. Dalam keadaan trends, orang bisa menakali pikirannya, bagaimana dia mengembangkan potensinya, ya. Yang keenam adalah untuk kesehatan, tentunya trends juga digunakan untuk manajemen rasa sakit, bahkan untuk beberapa penyakit kronis. Kondisi trance atau hipnosis bisa digunakan untuk sifat yang komplementer, gitu kan. Ini juga dipakai oleh para dokter dan perawat. Jadi kondisi trance yang tadi mulai dari light, medium, deep, komase sampai ultra heat itu banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk kesehatan. Yang ketujuh adalah untuk kreativitas dan insight. Ini jadi untuk wawasan. Jadi dalam keadaan trance itu, ketika seorang dieksplorasi, seorang hipnotis bisa membuat seseorang mencari potensi-potensi dalam dirinya yang memang
mungkin selama ini belum dikembangkan. Nah, dalam keadaan trans itu bisa dikorek, akhirnya orang mau melakukan mapping dengan cara berpikirnya, akhirnya ada inovasi baru. Nah, insight dan creativity berkembang juga di hipnosis. Makanya ada konsep hipnodrama, ada konsep hipnomeditasi, hipnometafisika, atau apapun itu. Karena kalau kita ngomongin soal ruang kesadaran atau mikrokosmos itu luas sekali. Dalam kondisi trans juga orang bisa lebih imajinatif dan kreatif kan. Jadi kondisi trans sangat baik. Yang kedelapan ini meaning, bagaimana ketika seseorang dalam keadaan trans dia bisa membingkai dan memaknai ulang sebuah fenomena yang dia sedang hadapi. Ya, diam aja merenung, dia bengong, itu bisa berubah posisi, bisa reframing dia. Jadi dia bisa memberikan pemahaman yang coba aja Anda sekarang bayangkan, bengong aja atau ambil waktu me time diem, berarti diem bengong Anda masuk ke dalam kondisi light, katakanlah light atau medium trance, lalu Anda berpikir mundur ke belakang sendiri, Anda juga bisa menambahkan dengan timeline terapi misalnya, mundur ke belakang melihat pengalaman hidup Anda atau ke depan, melihat harapan-harapan Anda. Jadi manifestasi itu bisa dikorek atau dicerna dengan keadaan yang namanya keadaan trance. Nomor 8. Nomor 9 adalah terobosan baru. Makanya hipnosis itu bukan cuma sekedar tentang terapi, tapi bagaimana orang tadi memahami belenggu-belenggu berpikirnya, hambatan-hambatan berpikirnya, sehingga dia tahu bahwa dia adalah produk cara berpikirnya, dia produk berpikirnya. Atau dia bisa memahami bahwa dia adalah produk orang-orang di sekitarnya. Dalam orang keadaan trance, oke, atau hipnotik, ketika distimulasi dengan sebuah pertanyaan, itu bisa banyak jawaban. Oh, ternyata. Makanya breakthrough itu terobosan-terobosan baru. Ini kondisi trance. Ini bagus sekali buat Anda yang memang pengen tahu apa tuh kondisi hipnotik, oke, yang artifisial ya, yang memang melibatkan orang lain untuk memandu Anda, itu bisa lakukan untuk terobosan-terobosan baru. Yang ke-10 adalah entertainment untuk hiburan tentunya. Makanya ada stage hypnosis, bahkan sekarang ada copywriting, hampir produser-produser TV atau media media audio gitu kan. Mereka menggunakan konsep tren sebenarnya. Bagaimana mengajak seseorang untuk bisa menerima ide, saran, dan pengaruh. Jadi, apapun yang ditawarkan dari, dunia entertainment sebenarnya kan ingin menanamkan nilai, selain dari maksudnya buat pertunjukan. Nah, kayak film juga bisa membuat trends. Ingat salah satu dari definisi trends adalah asosiasi dan disasosiasi. Jadi ketika Anda melihat sebuah tayangan film lalu merasakan ada di dalam film itu ya, itu kondisi trance atau hipnotik, ya. Itu tadi 10 manfaat dari trance, bisa untuk banyak hal, silakan Anda pelajari lagi. Saya mengambil sumbernya dari buku Michael Hall, Hypnotic Thinking, Neurosemantic, itu bagus sekali. Dan terima kasih sudah mau menyimak, silahkan share jika bermanfaat dan saya terbuka dengan diskusi. Dan mohon maaf jika agak cepat menjelaskannya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam dari saya, Yusila Susianto. Wassalam.